Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia memang tidak lepas dari ujian dan cobaan. Sudah menjadi sebuah kewajaran bagi keberadaan umat manusia. Namun musibah yang datang tidak serta-merta sebagai hal yang buruk. Datangnya musibah juga dapat mengandung hikmah di balik terjadinya. Seorang yang menjalani musibah cenderung beranggapan bahwa musibah adalah penderitaan dalam kehidupan. Baik itu musibah, teguran hingga bencana, merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana cara menghadapi musibah dalam Islam untuk kemudian diterapkan. Menyikapi kondisi tertimpa musibah tidak sembarangan. Semuanya sudah termaktub sebagai pedoman cara menghadapi musibah dalam agama Islam. Praktik cara menghadapi musibah dalam agama Islam yang benar akan menjadikannya terjadinya musibah menjadi konteks mendapatkan keberkahan. Mulai dari berserah diri hingga menjadikannya sebuah pelajaran. Oleh karenanya, cara menghadapi musibah dalam Islam dapat dipraktekkan untuk membantu meringankan penderitaan. Cara menghadapi musibah dalam agama Islam adalah yang pertama, sabar menghadapi musibah. Sabar menurut Imam Suyuti adalah menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci. Sabar menjadi cara menghadapi musibah dalam Islam yang harus diterapkan. Sikap inilah yang wajib dimiliki saat seseorang menghadapi musibah. Selain itu disunahkan ketika terjadi musibah mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dengan demikian, musibah dan bersabar sudah ditetapkan menjadi suatu ikatan yang harus diterapkan kepada manusia. Meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk tidak akan memberikan kebaikan di masa depan. Pasalnya, putus asa merupakan sifat terburuk sangka kepada Allah. Berprasangka buruk kepada manusia saja dilarang, apalagi berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah selalu berikhtiar. Ikhtiar ialah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Ikhtiar menjadi sebuah upaya lahiriah dalam mempraktekkan cara menghadapi musibah dalam Islam. Seorang muslim tidak boleh hanya diam saja atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang. Dengan demikian, iman kepada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam termenung meratapi nasib tanpa berupaya mengubah apa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Rasulullah SAW pun memberi petunjuk bahwa segala bahaya wajib untuk dihilangkan. Contohnya adalah ketiadaan bahan makanan, robohnya masjid, rusaknya tempat tinggal, rusaknya sekolah, dan lain sebagainya. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain.
menghadapi musibah dengan cara ketiga adalah memperbanyak berdoa dan berzikir. Memperbanyak doa dan zikir bagi orang yang tertimpa musibah merupakan cara menghadapi musibah dalam Islam. Orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir. Rasulullah SAW menuntunkan doa bagi orang yang tertimpa musibah. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan zikir akan membuat hati orang yang sedang gelisah atau stres menjadi tentram. Zikir dianalogikan sebagai air es sejuk yang dapat mendinginkan tenggorokan pada saat cuaca panas terik di padang pasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hal inilah mengapa doa dan zikir menjadi cara menghadapi musibah dalam Islam. Zikir yang dianjurkan misalnya bacaan istighfar, Astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud. Juga bermanfaat sebagai pengampun dosa. Mengetahui hikmah di balik musibah dan mengetahui hikmah atau rahasia di balik musibah akan menjadi ketangguhan mental yang sempurna bagi orang yang terkena musibah. Hikmah musibah diantaranya ialah diampuninya dosa-dosa. Sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk diri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya adalah muslim yang mati kecelakaan pesawat atau tertimpa tembok, tergolong orang yang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, disenti, kolera dan sebagainya, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa tembok atau bangunan, dan orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang mati syahid setiap tiap dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Cara menghadapi musibah dalam Islam ini sama halnya sebuah introspeksi diri akan hal yang telah terjadi, menjadikan orang yang terkena musibah semakin waspada dan berhati-hati. Menghadapi musibah, maka kita juga dianjurkan iman dan lapang dada. Pada saat ketentuan Allah, kewajiban mengimani bahwa musibah apapun itu, seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, banjir, angin topan, wabah penyakit, telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, menerima ketentuan Allah termasuk musibah haruslah dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Kita pun wajib menerima takdir Allah ini dengan rela, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu,
maka dia akan mendapat ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan murka Allah. Dalam menghadapi cobaan dengan cara yang beriman dan lapang dada, ternyata menjadi cara yang menghadapi musibah dalam Islam yang menjadikan esensi tertimpa musibah menjadi berkah.